Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Naswa dengan NIM 01011823281127. Di sini saya akan membuat video mengenai pengerjaan ulang terkait kuis beberapa minggu kemarin sebagai dalam rangka untuk perbaikan nilai saya. Oke, jadi untuk soalnya sendiri adalah PT Omar mempunyai rencana penjualan sebagai berikut. Nah, di tabel tersebut ada tahun dan juga bulan dari Januari ke Oktober. Kemudian ada beberapa unit yang telah terjual dan harganya. Lalu ada penjualan dan kredit 60%. Oke, terkait kebijakan penjualannya itu sendiri yaitu 60% kredit. Namun nanti di harga akan naik 30% di bulan Maret, kemudian naik lagi di 10% di bulan Juni. Kemudian juga ada bad debt itu sekitar 2%. Lalu pada pengumpulan piutang, pola pengumpulan piutangnya yaitu 1% dibayar dalam 25 hari, 49% dibayar dalam 1 bulan berikutnya, dan juga 50% dibayar dalam 2 bulan berikutnya. Jadi 1% itu adalah tanggal lahir saya sendiri, kemudian sisanya menyesuaikan untuk persentasenya. Oke, langsung kita mulai kerjakan saja. Yaitu kita lihat dulu di harga. Jadi harga awalnya 5.000, kemudian di bulan Maret itu naik 30%. Jadi sekitar naik 1.500, maka menjadi 6.500. Sampai bulan Juni. Nah, ketika di bulan Juni naik lagi 10%. Yang menjadi harganya itu naik menjadi 7.150 ya. Oke, jadi kita cari dulu untuk total unitnya itu dari Januari sampai Oktober itu sebesar 6.550. Kemudian untuk harganya itu 65.000, totalnya 250. Kemudian untuk cari penjualan itu kita tinggal mengalihkan unit dan juga harganya gitu. Jadi misal untuk di bulan Januari itu 8.000 dikali 5.000, maka hasilnya adalah 4 juta. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya dengan metode dan perhitungannya sama, kita tinggal lanjutkan. Oke, sudah kita hitung semua untuk penjualannya di tiap bulan. Dan dari Januari sampai Oktober kita dapatkan total penjualan yaitu 41.920.000. Oke, jadi semua perhitungan ini telah saya hitung dulu sebelumnya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan perhitungannya saja, asal perhitungannya dan juga caranya gitu. Oke, selanjutnya tadi di soal disebutkan untuk kebijakan penjualannya itu 60% kredit. Maka kita buat lagi kolom yang baru yaitu kredit, dan di sini kita kasih keterangan 60%. Nah, untuk mencarinya adalah kita kalikan penjualan dengan kebijakan kredit gitu. Jadi misal kebijakan kreditnya 60%. Maka maka untuk mencari hasilnya itu jadi 4 juta dikali 60%. 4 juta dikali 60% adalah sebesar 2.400.000. Dan juga kita ikuti untuk bulan-bulan berikutnya dengan cara yang sama. Oke, sudah kita tentukan semuanya untuk kredit di setiap bulannya. Jadi untuk totalnya dari kredit itu sebesar 25.151.200. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tabel pembayaran piutang, anggaran piutang, schedule-nya. Nah, berikut ada schedule-nya. Oke, jadi untuk di sini ada kolom piutang neto. Jadi piutang neto ini didapatkan dari hasil kredit tadi yang 60% kita kalikan dengan bad debt. Tadi dijelaskan untuk bad debt-nya itu sekitar
2%. Nanti hasil BT tersebut kita kurangin lagi dengan kredit gitu. Jadi misal tadi kreditnya 2.400.000. Kemudian kita kalikan 2%. Lalu hasilnya kita kurangin dengan 2.400.000 tadi lagi. Maka didapatkan 2.352.000. Nah, ini untuk piutang neto di Januari. Jadi ini piutang bersih ya. Sudah dipotong dengan bad debt sebesar 2%. Kemudian sama untuk caranya untuk bulan-bulan berikutnya. Oke, sekarang kita sudah menentukan piutang netonya dari bulan Januari sampai Oktober dengan total sebesar 24.648.276. Oke, selanjutnya kita tentukan lagi untuk schedule pembayaran piutangnya. Jadi tadi di soal untuk pola pembayaran piutangnya itu 1% di 25 hari pertama, kemudian 49% di bulan berikutnya, dan juga 50% di 2 bulan berikutnya. Jadi maksudnya adalah di sini kita udah tahu kan untuk piutang neto di Januari. Nah, dan bagian sini, kolom-kolom sini ini maksudnya jadwal pembayarannya. Jadi misalnya di bulan Januari piutang netonya sebesar ini. Nah, untuk di bulan Januari berapa yang dibayar gitu. Jadi kalau misalnya di bulannya sama, artinya kita menggunakan pola pembayaran yang pertama, yaitu 1%. Jadi hasilnya itu perhitungannya 2.352.000 dikali 1%, yaitu sebesar 23.520. Kemudian tadi juga disebutkan untuk pola pembayaran kedua, yaitu 49% di bulan berikutnya. Nah, jadi apabila kita udah menghitung di schedule di bulan yang sama atau 25 hari pertama, yaitu sebesar 1% dari piutang netonya. Kemudian untuk 1 bulan berikutnya itu sebesar 49%. Maka cara menghitungnya adalah 2.352.000 dikali 49%. Dan hasilnya adalah 1.152.480. Nah, kemudian di soal juga disebutkan pola pembayaran yang ketiga, yaitu 50% dibayar di 2 bulan berikutnya. Berarti artinya untuk Januari kan 2 bulan berikutnya dari Januari, untuk Februari ini 1 bulan berikutnya, dan Maret adalah 2 bulan berikutnya. Jadi 2 bulan setelah Januari adalah bulan Maret. Maka perhitungannya adalah 2.352.000 kita kali dengan 50% sesuai pola pembayaran yang sudah ditentukan. Hasilnya adalah 1.176.000. Nah, untuk Februari sama polanya. Jadi tapi kita sesuaikan untuk peletakannya. Jadi kan karena ini piutang di bulan Februari, maka kita mulai pembayarannya di bulan Februari juga gitu, dan juga dengan pola pembayaran sama, yang dimana di 25 hari pertama itu sebesar 1%. Maka 2.499.000 dikali 1%, dan hasilnya adalah 24.990. Dan untuk satu bulan berikutnya, yang dimana di bulan Maret, kita kalikan dengan 49% sesuai pola pembayaran yang sudah ditentukan. Dan juga untuk 2 bulan berikutnya setelah Februari adalah di bulan April. Dan untuk perhitungannya adalah sebesar 50% dari piutang neto di bulan Februari. Maka perhitungannya adalah 2.499.000 dikali 50%. Dan hasilnya adalah 1.249.500. Oke, jadi sudah ketahuan ya polanya bagaimana. Jadi nanti bakal agak miring gini, agak diagonal pergerakan schedule-nya, karena memang menyesuaikan dengan bulan pembayarannya. Jadi untuk April maka dimulai di bulan April, dan juga untuk bulan Mei dimulai di bulan Mei. Dan juga untuk besaran pembayaran piutangnya itu disesuaikan oleh pola pembayaran yang sudah ditentukan tadi, yang dimana di 25 hari pertama itu 1%,
dan juga di 1 bulan berikutnya itu sebesar 49%, dan juga di 2 bulan berikutnya itu sebesar 49% dari piutang neto. Jadi sekarang kita tinggal isi aja. Oke, kita sudah menghitung schedule pembayaran piutang dari bulan Januari sampai bulan Oktober gitu. Nah, jadi setelah kita tentukan schedule-nya, kita hitung lagi totalnya dari masing-masing schedule bulannya gitu. Jadi misal di Januari totalnya itu sebesar 23.520. Kemudian Februari totalnya itu 1.152.480 ditambah 24.990. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk mencari totalnya dari tiap bulan dari Januari sampai Oktober. Oke, sudah. Jadi untuk schedule anggaran piutangnya adalah seperti ini. Dari Januari sampai Oktober. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Jadi untuk soal yang kedua adalah proyek B membutuhkan investasi sebesar 100 juta. Proceeds diperkirakan 25 juta per tahun selama 5 tahun dengan rate of return sebesar 10%. Carilah nilai NPV. Jadi untuk mengerjakan soal tersebut, kita perlu ketahui dulu, identifikasi dulu variabel-variabel yang akan diperhitungkan. Jadi tadi disebutkan ada biaya invest, yaitu biaya invest sebesar 100 juta. Kemudian ada proceeds sebesar 25 juta per tahun. Ini rupiah ya. Untuk waktunya T itu sebanyak 5 tahun, selama 5 tahun. Rate of return-nya 10%. Oke. Jadi tadi ditanya nilai NPV-nya. Nah, untuk mencari nilai NPV kita perlu menghitung terlebih dahulu nilai dari PVAR-nya. Nah, jadi untuk PVAR-nya ini rumusnya adalah 1 dikurang dalam kurung 1 tambah R pangkat min T per R sama dengan 1 dikurang 1 tambah 0,1. Nah, 0,1 ini dari 10% ya. 10% sama dengan 0,1. Maka diketahui nilai PVAR-nya adalah PVAR-nya itu 3,791. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan ya, dan mencari nilai NPV-nya atau net present value. Jadi untuk rumusnya itu min biaya invest ditambah proceeds dikali PVAR. Jadi tadi biaya investnya itu sebesar 100 juta. Tambah proceeds-nya itu 25 juta. Dikali PVAR yang tadi 3,791. Maka NPV-nya adalah min 5.225.000. Tidak layak. Ya, jadi sekian video dari saya. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.